Selamat malam jemaat Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehidupan beriman kami dituntun, dibimbing oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami pun dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang seorang Stefanus. Siapa itu Stefanus? Ia adalah seorang pelayan yang ditunjuk untuk melayani umat Tuhan yang sakit, untuk melayani meja bersama-sama dengan rekan-rekan diaken yang ditunjuk pada saat itu. Ketika kita membaca perikop Kisah Para Rasul pasal 7 ini, maka kita akan menemukan atau kemudian menghayati peristiwa yang luar biasa yang dialami Stefanus yang adalah seorang pelayan Tuhan. Dia mengalami fitnaan dari imam-imam besar agung yang dimana ia dituduh telah menghujat Allah dan Musa. Namun di dalam kesetiaannya ia melakukan pembelaan diri. Dan dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, Stefanus menyampaikan tentang bagaimana Allah yang sesungguhnya yang berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau kita melihat dengan seksama bacaan kita, ketika bangsa Israel berada di tangan Mesir, maka bangsa Israel benar-benar mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Namun pada saat itu juga Allah datang kepada Musa dan kemudian menyampaikan satu kasih yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kasih yang hebat yang terlihat melalui kepedulian Allah, sehingga ia datang kepada Musa, karena Musa pun berseru tentang kesengsaraan yang dihadapi oleh bangsa Israel.
Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-34 dikatakan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka." Jadi ada 3 hal yang disampaikan Allah dalam perenungan firman Tuhan yang memperlihatkan eksistensi Allah di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Bahwa Ia adalah Allah yang sungguh-sungguh bukan hanya melihat, tapi memperhatikan dengan baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar yang dihadapi oleh umat pada saat itu. Dan Ia melihat bahwa betapa bangsa Israel betul-betul mengalami satu kondisi yang berat. Sehingga Allah pun juga bukan memperhatikan saja, namun Ia juga mendengarkan. Jadi ada seruan-seruan yang kemudian Allah dengarkan, dan Allah pun menyampaikan Ia akan turun untuk melepaskan mereka dari kesengsaraan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kepedulian Allah itu nyata dan terjadi, bahwa Ia telah turun menjadi Putra Tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang melepaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa dan maut. Yesus Kristus, Ia mengorbankan dirinya agar manusia terlepas dari kesengsaraan hidup. Bahkan di tengah-tengah kehidupan manusia, Allah pun menyampaikan hal yang pasti bahwa Ia sangat peduli di tengah-tengah kesengsaraan yang dihadapi oleh umatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemudian ketika Stefanus terus dikuasai dengan kuasa Roh Kudus ketika menyampaikan kesaksian dalam pembelaannya pada saat itu, Stefanus tiba pada kehidupannya. Ia tetap mengalami penindasan dan ia mati sebagai seorang martir karena kesetiaannya dalam melakukan tanggung jawab yang Allah anugerahkan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, hidup yang kita jalani dan lewati di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sungguh-sungguh membawa kesengsaraan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kesengsaraan orang yang sakit, kemudian banyak orang yang kehilangan yang mereka cintai. Bahkan itu pun berdampak pada mental psikis kita sebagai manusia. Bagaimana kita harus bertahan hidup di tengah-tengah kondisi yang kita alami. Maka melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk memahami dan melihat bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Ia sangat peduli dengan kita, sehingga kepeduliannya itu membuat kita ada sebagaimana kita ada. Kepeduliannya itu membuat kita merenung bahwa mungkin beberapa waktu yang lalu Ia hadir dalam kepeduliannya menyembuhkan kita dari sakit, menolong kita dari kelemahan kita, menolong kita dari kesengsaraan keterpurukan ekonomi. Bahkan Allah pun juga begitu banyak melakukan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan bagaimana Allah sangat peduli di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa Allah kemudian memperhatikan kita, Allah kemudian mendengarkan keluh kesah kita, dan Allah pun akan melepaskan kita dari situasi pandemi COVID-19. Itu berarti ada usaha dan kerja nyata yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Kita harus berjuang sehingga dalam perjuangan iman kita, kita akan terus merasakan bagaimana kasih dan kepedulian Allah yang merengkuh kita yang rapuh, dan Ia akan membebaskan kita dari kondisi dan situasi yang kita alami.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pun belajar dari Musa dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika ia datang kepada Tuhan, ia datang dengan sungguh-sungguh. Ketika ia bermohon dalam keluh kesahnya, ia pun datang dengan sikap yang menghormati Allah. Dia merasakan gemetar. Artinya dia sangat segan di hadapan Allah. Sehingga menjadi perenungan kita pada hari ini. Ketika firman Tuhan datang sebagai suara Allah dalam hati dan kehidupan beriman kita, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti Musa yang takut akan Dia, atau kita hanya biasa-biasa saja ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya? Yang kedua yang kita pelajari dari Musa adalah dia menanggalkan kasutnya dan kemudian ia menyadari bahwa itu bentuk penghormatannya kepada Allah. Demikian juga dengan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ketika kita sebagai umat yang percaya datang kepada Tuhan, maka datanglah dengan penghormatan hidup beriman. Datanglah dengan sikap yang sungguh-sungguh layaknya kita menghormati Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari Stefanus. Sebagai anak-anak Allah, sebagai pelayan Allah, bahkan saya sendiri, Stefanus menjadi cerminan keteladanan kita bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya sekalipun ia mati sebagai seorang martir. Percayalah bahwa di tengah-tengah pelayanan yang kita lewati dan hadapi, dalam kesetiaan itu kuasa Roh Kudus akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa ketika kita menyatakan pelayanan kita kepada Tuhan, maka bersemangatlah, maka berikanlah yang terbaik. Walaupun kita menghadapi kondisi sebagaimana apa yang dihadapi oleh Stefanus. Namun percayalah, kita harus bangga. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ia tahu kedalaman hati saudara dan saya. Ia tahu pergumulan saudara dan saya. Dan ia pun juga akan hadir membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Tetap semangat, kita pasti bisa. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan bersama dengan kita. Amin.